Cinta Astri Manafe dan Randy Bajideh pertama kali bersemi di SMA Negeri 1 Lobalain, Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Setamat SMA, hubungan cinta keduanya tetap berlanjut. Astri kuliah di Politeknik Negeri Kupang jurusan Teknik Sipil dan berhasil meraih gelar ahli madya. Dia bekerja di sebuah perusahaan, demikian pula Randy. Waktu berjalan terus. Tidak terasa, hubungan percintaan itu telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Dan pada 2016, terjadilah hal di luar perkiraan. Astri hamil dan keguguran. Menyakitkan tentunya. Namun yang lebih menyakitkan lagi, beberapa minggu kemudian Randy menikah. Bukan dengan Astri, melainkan dengan wanita lain bernama Irawati Uwa alias Ira, yang pada tahun itu juga sama seperti Astri mengalami keguguran. Lalu bagaimana nasib Astri yang bertahun-tahun berhubungan dengan begitu intim dengan Randy? Apakah dirinya dicampakkan begitu saja? Ternyata tidak. Randy dan Astri tetap bercinta-cintaan tanpa sepengetahuan Ira, meskipun kemudian Randy dan Ira dikaruniai seorang anak. Agar perselingkuhannya tidak diketahui sang istri Ira, Randy menggunakan 2 akun WA di satu HP yang salah satunya khusus dipakai berkomunikasi dengan Astri. Pada 2020, lagi-lagi Randy menghamili sang pacar Astri. Bulan Oktober, di Rumah Sakit Leona, Astri melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Lyle Mikabi. Kurang lebih 6 bulan kemudian, tidak disangka-sangka, Ira mengendus pengkhianatan suaminya. Dia marah dan sempat ingin bercerai. "Kau pilih aku atau dia," ancamnya. Randy tak berkutik. Dia memilih Ira dan berjanji akan memutuskan hubungan selamanya dengan Astri Manafe, kekasihnya sejak SMA. Apakah kemudian masalah selesai dan pasutri Randy Ira hidup happily ever after? Tidak, justru disinilah awal malapetaka itu yang akan meledak menjadi salah satu kasus kriminal terviral di NTT. Bagaimana ini? Bukankah Randy sudah berjanji pada istrinya Ira dirinya tidak akan berhubungan lagi dengan Astri? Lalu mengapa pada Jumat malam 27 Agustus 2021, dia dan Astri, juga Lyle yang berusia 10 bulan, jalan-jalan dengan mobil berkeliling kota Kupang? Mereka bahkan sempat berhenti membeli sate di daerah Kuanino lalu menyantapnya di belakang kantor BPK NTT, tempat sehari-hari Randy bekerja sebagai supervisor cleaning service. Setelah makan sate, mereka melanjutkan perjalanan menuju Jembatan Petuk dan kembali ke kota Kupang. Malam semakin larut. Tidak terasa sudah memasuki dini hari Sabtu 28 Agustus. Tapi belum ada tanda-tanda mereka akan pulang. Mobil malah meluncur ke arah Tugu Abraham Baitanu dan akhirnya berhenti di areal parkir di depan rumah dinas Bupati Kupang yang berada di kawasan yang disebut Hollywood. Cukup lama mobil parkir di sana, sekitar 3 jam, dari pukul 4 pagi hingga sekitar setengah 8 pagi. Apa yang mereka lakukan di sana? Mengapa mereka tidak pulang juga? Sungguh aneh. Sementara itu, keluarga Astri bertanya-tanya, di mana Astri dan anaknya Lyle? Mereka tidak pulang juga. Setahu keluarga pada Jumat 27 Agustus 2021, Astri pergi membawa Lyle dan dia tidak bilang kemana. Keluarga hanya tahu saat itu Astri dan Lyle dijemput dengan sepeda motor oleh teman dekat Astri yang bernama Archa. Pihak keluarga lalu menghubungi Archa. "Di mana Astri dan Lyle?" tanya mereka. Menurut Archa, dia menjemput Astri dan Lyle karena mereka ingin pergi ke rumah kerabat Astri di Jalan Nangka. Astri memang sering berkunjung ke sana. Namun di tengah jalan mereka berganti arah dan menuju kos orang teman bernama Bayu yang berada di belakang pasar Oebobo. Archa bilang setiba di kos Bayu, seseorang menelpon Astri. Setelah itu Astri pergi membawa Lyle tanpa mengatakan akan pergi kemana dan dengan siapa. Dia coba menelpon Astri, tapi tidak ada jawaban. Demikian penjelasan Archa kepada keluarga Astri. Dan demikianlah kurang lebih 2 bulan berlalu. Keberadaan Astri dan Lyle tidak juga diketahui. Dan keluarga pun tampak tenang-tenang saja, tidak melaporkan hal itu pada polisi. Alasannya,
Karena dulu Astri juga pernah minggat dari rumah dan akhirnya pulang kembali. Di samping itu, keluarga juga menduga Astri pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri karena akan mengikuti tes masuk CPNS. Mereka tidak tahu, sesungguhnya Astri dan Lyle terbungkus dalam plastik sampah yang dikubur di sebuah lubang. Pada Sabtu siang, 30 Oktober 2021, dua orang petugas di lokasi proyek pemasangan pipa air di kawasan Pankase Oeleta, Kota Kupang, sedang melakukan penggalian tanah dengan ekskavator. Tiba-tiba bau busuk menguar, begitu tajam. Tampak di dekat galian ada kantong plastik hitam. Awalnya petugas proyek berpikir itu bangkai anjing. Namun ketika dibuka, dari dalam kantong plastik menyembul sepasang kaki manusia. Penemuan mengerikan itu dilaporkan kepada bos proyek yang langsung menghubungi polisi yang segera tiba di TKP. Ternyata ada dua jasad dalam kantong plastik, yakni jasad perempuan dewasa dan jasad bayi laki-laki. Kedua jasad dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan kedua jasad telah mengalami pembusukan lanjut. Terdapat robekan pada tengkorak kepala akibat kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan tanda-tanda pembekapan dan mati lemas. Berita penemuan dua jasad langsung viral. Keluarga dan teman Astri datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad. Mungkinkah jasad itu adalah Astri dan Lyle yang sudah sebulan menghilang tanpa kabar berita? Mereka yakin jasad itu Astri setelah melihat bentuk tangan dan kakinya. Mereka pun mengenali baju si bayi Lyle. Untuk memastikan lebih lanjut dilakukan tes DNA dan hasilnya menunjukkan benar kedua jasad adalah Astri dan Lyle. Kini yang menjadi pertanyaan besar, siapa yang membunuh ibu dan anak itu? Kurang lebih sebulan berlalu sejak penemuan jasad, polisi telah melakukan investigasi dan menanyai berbagai pihak termasuk keluarga dan teman Astri Manafe. Dari teman Astri diperoleh informasi Astri berpacaran dengan Randy Bajideh yang sudah beristri dan punya anak. Polisi pun menanyai pria itu, namun Randy membantah keterlibatannya dalam kematian Astri dan Lyle. Anehnya, tak lama kemudian Randy hengkang dari Kupang pergi ke Jakarta. Namun pria itu tampaknya tak kuat memendam kejahatannya. Dirinya tak tenang, tidak bisa tidur. Sehingga pada 2 Desember 2021, dengan diantar kerabatnya yang juga adalah anggota polisi, Randy menyerahkan diri. Dan keesokan harinya, 3 Desember 2021, Randy Bajideh resmi ditahan. Randy mengakui perbuatannya, dan dia melakukannya seorang diri. Tapi menurutnya, dia hanya membunuh Astri kekasihnya, bukan Lyle. Lalu siapa yang membunuh Lyle? Begini pengakuan Randy kepada penyidik. Sejak Mei 2021, setelah perselingkuhannya dengan Astri Manafe terbongkar, Randy dan sang istri Ira sering cekcok. Beberapa perubahan juga terjadi dalam hubungan mereka. Randy yang selama ini biasanya kemana-mana naik Avanza, tidak lagi naik mobil karena sekarang Ira yang selalu membawa mobil. Ira juga minta Randy memblokir nomor HP Astri. Tak hanya itu, Ira pun mengaktifkan aplikasi tracking di HP suaminya agar setiap saat bisa memantau pergerakan Randy dan memastikan pria itu tidak berselingkuh lagi. Meski begitu, Ira tetap curiga dan pertengkaran masih saja terjadi. Pada pagi 27 Agustus 2021, Randy pamit pada istrinya untuk mengikuti acara off-road di Pulau Semau bersama atasannya. Namun bukannya pergi ke Pulau Semau, Randy malah membuka blokir nomor HP Astri. Berulang kali dia hubungi Astri baik lewat SMS dan telepon. Dia bilang ingin bertemu, tapi Astri menolak. Tidak ada lagi yang perlu dibahas di antara kita. Namun Randy membujuk dan mengatakan dia akan pindah ke Jakarta dan ingin bertemu anaknya Lyle untuk terakhir kali. Akhirnya Astri pun setuju untuk bertemu dan minta dijemput pukul 8 malam. Sorenya Randy menyewa mobil Toyota Rush dari seorang teman pemilik rental. Dengan mobil itu dia jemput Astri dan Lyle di dekat tempat kos Bayu, teman Astri, tak jauh dari pasar Uebobo. Bak sebuah keluarga normal, mereka pun berkeliling kota Kupang hingga larut malam. Randy bilang dia sempat menawarkan untuk mengantar pulang Astri dan Lyle, namun wanita itu menolak karena masih ingin berkeliling kota.
Mobil pun terus meluncur dan sekitar pukul 4 dini hari pada Sabtu 28 Agustus, Randy memarkir mobil Toyota Rush di depan rumah dinas Bupati Kupang yang berada di kawasan Hollywood. Mobil berada di sana kurang lebih 3 jam. Dan saat itulah Randy dan Astri berbincang tentang hubungan mereka. Randy bilang ingin mengakhiri hubungan dengan Astri sebab menurutnya sang istri Ira sudah mengetahui perselingkuhan mereka. Randy kemudian menawarkan agar Lyle diasuh olehnya. Tapi Astri menolak dan menanyakan nasibnya. "Masa kau ambil anak saja, sedangkan saya bagaimana?" Randy lantas menjawab, "Saya tidak mungkin ambil kau karena saya sudah berkeluarga." Astri marah. "Kalau kau hanya ambil Lyle saja, mendingan saya kasih mati dia saja." Menurut Randy, saat itulah tiba-tiba Astri mencekik leher Lyle. Melihat hal itu, Randy marah dan balik mencekik Astri hingga wanita itu lemas dan tidak bergerak. Ketika Randy memeriksa denyut leher dan nafas Astri serta Lyle, dia yakin keduanya telah tewas. Apa yang kini harus dilakukannya? Randy segera memindahkan kedua jasad yang berada di kursi depan ke kursi tengah. Saat itu hari sudah siang, hampir pukul 1, Randy mengemudikan mobil berisi 2 jasad dan mampir di sebuah toko untuk membeli kantong plastik sampah hitam. Dia lalu pulang ke rumahnya di Gria Avia dan memarkir mobil di depan rumah, lalu memasukkan kedua jasad ke dalam kantong plastik sampah dan memindahkannya ke bagasi mobil. Randy kemudian mengganti baju di rumah, lantas pukul 3 sore berangkat ke kantor BPK. Di belakang gedung BPK, dia memarkir mobil Toyota Rush berisi jasad Astri dan Lyle dan meninggalkannya di sana. Malamnya pukul 11 dengan sepeda motor, Randy datang ke rumah mertuanya di kawasan Naikolan untuk menemui Ira yang sedang berada di sana. Randy mengajak istrinya pulang ke rumah mereka di Gria Avia dengan menggunakan mobil Avanza mereka. Esoknya Minggu 29 Agustus, dari kantor BPK, Randy menelpon Martin, seorang petugas cleaning service. Dia bilang ingin meminjam linggis untuk menggali lubang. Dia juga minta tolong Martin membantunya menggali lubang karena dia baru saja menabrak orang gila. Martin langsung menolak. Randy pun putar otak. Dia datangi rumah petugas cleaning service lainnya, yakni Davidson alias David dengan mobil Toyota Rush. Kepada David, Randy meminjam sekop dan minta bantuan untuk menggali lubang. "Buat apa?" tanya David. "Untuk mengubur anjing ras mati milik bos saya," jawab Randy. "Oke," jawab David. Pukul 2 siang dengan berboncengan naik sepeda motor dan membawa linggis dan sekop, keduanya mencari lokasi penggalian di dekat Gua Monyet Tenau. Tapi lokasi penuh batu karang sehingga batal. Akhirnya mereka menemukan lokasi tepat di kawasan Penkase Oeleta di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Penggalian pun dimulai. Namun tidak tuntas sebab hari semakin sore dan David ingin mengikuti ibadah di gereja. Keduanya pulang ke rumah David. Randy menyimpan linggis dan sekop di mobil Toyota Rush yang tadi diparkirnya di rumah David. Lantas dia bawa mobil berisi 2 jasad itu kembali ke kantor BPK dan memarkirnya di sana. Dengan menumpang Grab, Randy menuju rumah mertuanya di Naikolan untuk menemui istri dan anaknya yang sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktu di sana dibandingkan di rumah mereka di Gria Avia. Saat itulah kemudian terjadi pertengkaran antara Randy dan Ira, sebab Ira mengecek Google Maps di HP Randy yang menunjukkan ternyata pada tanggal 27 dan 28 Agustus, Randy bukannya berada di Pulau Semau dalam rangka off-road, melainkan berada di daerah sekitaran tempat tinggal Astri. Ira curiga suaminya berselingkuh lagi. Saat itu Randy marah dan membantah tuduhan Ira. "Lu percaya aplikasi bodoh, bukan percaya beta." Pria itu lalu pergi entah kemana hingga Ira dan temannya mencari-cari. Namun akhirnya Randy pulang juga ke rumah dan berdamai dengan Ira. Selanjutnya pada Senin pagi 30 Agustus, Randy masuk kerja seperti biasa di kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan cleaning karyawannya. Sekitar pukul 10 pagi, dengan bersepeda motor dan membawa linggis dan sekop, Randy kembali mendatangi lokasi penggalian di Penkase Oeleta dan melanjutkan menggali lubang. Tak lupa dia hubungi David untuk datang membantu. David datang dengan sepeda motor bersama Aldo, seorang petugas cleaning service lainnya.
Kepada keduanya, Randy mengatakan lubang itu untuk mengubur bangkai anjing ras milik atasannya, dan bangkai itu sekarang masih berada di rumah sang atasan. Dan kalau nanti penggalian lubang selesai, Randy bilang dia akan mengubur sendiri bangkai anjing itu. Usai penggalian, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan pada Selasa dini hari 31 Agustus, 4 hari setelah tewasnya Astri dan Lyle, barulah Randy menguburkan jasad keduanya di lubang galian itu. Setelah semuanya beres, Randy pun mengemudikan Toyota Rush menuju kantor BPK. Namun di tengah jalan dia gusar, sebab bau bangkai di dalam mobil sangat menyengat. Dia batal ke kantor dan langsung menuju tempat pencucian mobil. Kepada petugas pencuci mobil, Randy bilang mobilnya bau karena dipakai mengangkut ikan bakar. Namun meski sudah dicuci, bau bangkai tidak hilang juga. Petugas menyarankan untuk menaburkan kopi agar baunya hilang. Tapi lagi-lagi meski ditaburi bubuk kopi, mobil tetap menyengat bau bangkai. Demikianlah pengakuan Randy kepada penyidik tentang kronologi kejadian tewasnya Astri dan Lyle. Kasus viral dan kontroversial ini banyak mengundang opini. Meski Randy mengaku dirinya melakukan aksi itu seorang diri, muncul dugaan yang mengatakan Randy melakukannya dengan bantuan orang lain. Malah ada dugaan yang menyebutkan bukan Randy pelakunya. Namun apapun dugaan dan spekulasi yang bermunculan, semuanya akan diputuskan di pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Sidang perdana pun digelar pada Mei 2022 di Pengadilan Negeri Kupang. Puluhan saksi dihadirkan di persidangan Randy Bajideh, termasuk rekan sekerja cleaning service, teman-teman dan keluarga, bahkan sang istri Irawati Ua ikut bersaksi. Dari saksi-saksi inilah terkuak hubungan cinta Randy dan Astri. Hubungan yang sebenarnya sudah sangat lama diketahui teman-teman Randy dan Astri, namun baru belakangan diketahui Ira sang istri. Ceritanya berawal ketika suatu hari Sonia Tule yang merupakan rekan sekantor Astri saat dulu Astri masih bekerja menemukan percakapan WA Astri dan Randy di laptop kantor yang lupa di logout. Dari isi WA itu terlihat Astri dan Randy punya hubungan spesial. Sonia juga menemukan foto bukti transfer uang Rp100.000 yang dikirim Randy kepada Astri. Sonia lalu memberitahu hal itu kepada sepupunya Baron yang mengenal Ira. Baron pun menyampaikan informasi perselingkuhan itu kepada Ira dan mengenalkan Ira kepada Sonia. Sejak saat itu Ira dan Sonia mulai berkomunikasi. Sonia membenarkan perselingkuhan Randy dan Astri dan mengatakan Randy kerap menjemput Astri di kantor untuk makan siang bareng. Sonia juga pernah melihat unggahan foto di WA Astri yang mengatakan Astri hendak pergi memvaksin anaknya Lyle, dan dalam foto itu tampak Lyle digendong seorang pria, namun yang terlihat hanya tangan pria itu dan setir mobil. Ketika Sonia menunjukkan screenshot foto itu, Ira segera mengenali setir mobil itu adalah setir mobilnya. Sonia menyarankan pada Ira agar bicara langsung dengan sahabat Astri yang bernama Santi Mansula, sebab Santi tahu banyak tentang hubungan Randy dan Astri. Nah, dari Santi inilah Ira kemudian mendapat penjelasan panjang lebar tentang perselingkuhan Randy dan Astri. Di persidangan, Santi bersaksi dia adalah teman dekat Astri sejak SMA dan merupakan mak comblang Astri dan Randy saat SMA. Santi tahu semua kisah cinta Astri dan Randy karena Astri selalu curhat padanya. Setamat SMA, hubungan cinta Astri-Randy terus berlanjut. Meski kemudian Randy pacaran lagi dengan cewek lain yakni Ira, Astri enggan melabrak Ira karena tidak mau berurusan dengan teman satu geng Ira. Padahal menurut Santi, Astri kerap berkorban untuk Randy, bahkan pernah menggadaikan gelang emasnya untuk memodifikasi motor RX King milik Randy. Ketika akhirnya Randy menikah dengan Ira, Santi pernah menasihati Astri agar jangan berhubungan lagi dengan Randy. Namun Astri bilang masih sayang dan tidak mudah melupakan Randy. Menurut Santi, setelah Lyle lahir pada Oktober 2020, Astri bilang dirinya pasrah. Jika ketahuan Ira, dia siap menanggung risiko. Santi mengatakan sebenarnya 6 bulan setelah Lyle lahir, Randy sempat ingin menikahi Astri secara siri, namun hal itu tidak terwujud.
Dan demikianlah setelah mendapat informasi valid tentang perselingkuhan suaminya, Ira mengkonfrontir Randy dengan menunjukkan bukti-bukti yang didapatnya. Awalnya Randy membantah, namun setelah beberapa kali didesak, pria itu akhirnya mengakui perselingkuhannya. Bahkan dari hubungan itu ternyata dia sudah memiliki anak bernama Lyle. Ira marah dan mengajukan pilihan pada Randy, pilih dia atau Astri. Ira juga sempat melontarkan keinginan bercerai. Saat itu, Randy menangis dan berlutut di kaki sang istri. Dia minta ampun. Dia bersumpah di atas Al-Quran dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan Astri. Dengan disaksikan Ira, Randy kemudian memblokir nomor HP Astri. Randy juga meyakinkan Ira bahwa Astri dan Lyle akan pindah ke Jakarta dan tidak akan mengganggu lagi rumah tangga mereka. Kepada Santi, Ira sempat curhat ingin menceraikan suaminya. Tapi nanti saat status Ira sudah PNS, sebab saat itu statusnya masih CPNS sebagai guru di sebuah sekolah negeri. Nah, kemudian dari Santi pula Ira mendapat informasi bahwa meski Randy sudah memblokir nomor HP Astri, wanita itu tetap berusaha menghubungi orang-orang dekat Randy agar dirinya bisa kembali berkomunikasi dengan Randy. Geram, Ira pun menghubungi kakak Astri dan minta bantuan sang kakak menasihati Astri untuk tidak mengganggu rumah tangganya. Tapi permintaan itu tidak ditanggapi. Ira juga mengirim pesan WA langsung kepada Astri dan memberi teguran keras agar Astri tidak lagi mencari Randy dan mengganggu rumah tangganya. Hal itu membuat hubungan Astri dan sahabatnya Santi renggang, sebab Astri akhirnya tahu selama ini diam-diam sang sahabat telah membeberkan rahasianya pada Ira. Sementara itu hubungan Ira dan Randy tak kunjung membaik. Mereka kerap bertengkar karena Ira curiga pada Randy. Di persidangan, Santi dan sepupu Ira yang bernama Anita Fitriani Ibrahim mengatakan Ira pernah curhat dan bilang setiap bertengkar dengan Randy dia selalu berkata, "Selama Astri dan Lyle masih ada, hidup saya tidak akan tenang." Dan hal itu ditanggapi Randy dengan, "Kalau begitu, saya bunuh saja mereka." Di persidangan juga terungkap komunikasi WA antara Randy dan Ira. Di awal Oktober 2021, setelah sebulan melakukan pembunuhan, Randy mengirim WA kepada Ira yang bunyinya kurang lebih, "Beta cinta, beta sayang, makanya beta buat sampai begini mah. Beta bunuh orang loh mah. Itu bukti kalau beta cinta, beta sayang." Menurut Ira, dia mengabaikan saja WA suaminya itu. Dia tidak percaya Randy membunuh sebab selama ini Randy juga sudah sering berbohong padanya. Ira mengaku dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan yang dilakukan suaminya. Tapi yang menimbulkan pertanyaan, mengapa Ira, sama seperti suaminya Randy, meriset data HP sejak awal September 2021? Alasannya menurut Ira karena HP-nya lambat akibat banyak grup dalam aplikasi WA sebab dia seorang guru yang banyak melayani pembelajaran online. Hal itu bikin memori HP-nya tidak kuat sehingga dia meriset HP-nya. Di persidangan Ira juga mengaku tidak tahu mengapa setelah diperiksa polisi Randy pergi ke Jakarta. Baru kemudian dia tahu setelah Randy menelpon dan bilang dirinya ke Jakarta untuk menenangkan diri. Menurut Ira, saat itu dia tanya ke Randy, apakah Randy telah membunuh Astri? Namun pria itu membantah. Ira lalu mendorong suaminya untuk pulang ke Kupang. Randy menuruti dan setiba di Kupang, kepada polisi pria itu pun akhirnya mengaku sebagai pelaku pembunuhan, sehingga akhirnya dirinya ditangkap. Di persidangan diungkapkan pula tentang GPS. Majelis hakim memperlihatkan rekaman GPS mobil Toyota Rush yang dipakai Randy saat melakukan eksekusi dan mengangkut jasad Astri dan Lyle. Rekaman GPS menunjukkan mobil 2 kali bergerak dari titik parkir tanpa dikemudikan oleh Randy sendiri. Pertama, mobil bergerak meninggalkan rumah David, teman Randy, menuju kantor BPK. Padahal menurut pengakuan Randy saat itu dirinya dan David pergi naik motor ke lokasi untuk menggali lubang. Kedua, mobil bergerak meninggalkan kantor BPK. Padahal saat itu Randy mengaku dia pergi naik motor ke rumah mertuanya di Nainggolan untuk bertemu Ira dan bersama mereka kemudian pulang ke rumah mereka di Gria Avia. Apakah mungkin Ira yang mengemudikan mobil Toyota Rush itu? Jawabannya tidak, sebab terbukti pada sikon pertama dengan bukti GPS, Ira sedang mengemudikan mobil Avanza miliknya, dan pada sikon kedua dengan bukti CCTV, Ira berada di rumah di Gria Avia. Ini merupakan misteri yang tidak terjawab.
Di persidangan, Randy mengatakan Astri lah yang mencekik Lyle hingga tewas. Namun menurut majelis hakim, berdasarkan hasil visum hal itu tidak terbukti, sebab hasil visum menunjukkan Lyle mati lemas akibat dibekap. Lagi pula tidak ada motif kuat bagi sang ibu Astri yang menyayangi Lyle untuk membunuh anak itu. Sebaliknya, Randy lah yang punya motif kuat membunuh, yakni untuk menunjukkan kesungguhan cintanya pada istrinya. Randy juga pernah berbohong dan mengatakan pada Ira bahwa Astri dan Lyle akan pindah ke Jakarta dan tidak akan mengganggu rumah tangga mereka lagi. Dan hal itu kemudian diwujudkan Randy dengan membunuh Astri dan Lyle. Persidangan menyatakan Randy terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Lalu, apakah kasus tersebut hanya sampai di situ? Tidak, sebab ujung-ujungnya sang istri Irawati Uwab ikut menjadi tersangka. Keputusan itu diambil penyidik berdasarkan keterangan saksi Santi Mansula dan Anita Fitriani Ibrahim yang mengatakan Ira pernah bilang saat bertengkar dengan Randy, dia mengatakan selama Astri dan Lyle masih ada, hidupnya tidak akan tenang. Nah, perkataan Ira inilah yang dianggap penyidik jadi pemicu Randy membunuh Astri dan Lyle. Sebab itu Ira menjadi tersangka dan dianggap terlibat dalam pembunuhan Astri dan Lyle. Ira tentu saja membantah pernah mengucapkan hal itu kepada Santi dan Anita Fitriani Ibrahim. Yang cukup menarik dalam persidangan Ira, majelis hakim sempat menegur saksi Sonia dan Santi yang selama ini merupakan dalang yang membeberkan rahasia perselingkuhan Randy Astri kepada Ira. Majelis hakim menyebut Sonia sebagai mata-mata dan mengatakan wanita itu sebagai salah satu penyebab hilangnya nyawa Astri dan Lyle. Hakim menegaskan, jika Sonia adalah teman Astrid, harusnya dia menasihati Astrid untuk tidak berhubungan lagi dengan Randy, bukan sebaliknya malah seperti mengadu domba. Hakim menasihati agar Sonia tidak kepo dengan kehidupan orang lain, karena nantinya akan mendatangkan masalah sama seperti saat ini. Di persidangan, Santi bersaksi sering mengantar jemput Astri bertemu Randy di hotel. Hakim mengatakan Santi telah memfasilitasi hubungan tersebut, padahal tahu Randy sudah punya istri dan anak. Santi membela diri dan bilang dia dan Astri sahabat karib sehingga selalu mengikuti kemauan Astri. Sudah berkali-kali dia ingatkan Astri agar tidak berhubungan dengan Randy, tapi Astri ngotot karena masih sayang Randy. Kepada Santi, majelis hakim juga mengatakan dirinya memiliki peran besar karena selama ini ternyata kerap memfasilitasi Astri dan Randy bertemu di hotel dengan cara mengantar jemput Astri. Selama ini kamu selalu mengantar Astri bertemu Randy, artinya kamu mendukung hubungan mereka. Sebagai sahabat, kata hakim, seharusnya Santi melarang Astri bertemu Randy yang sudah beristri dan memiliki anak. Kamu tahu Randy sudah ada istri, tetapi kenapa kamu selalu antar Astri ke hotel? Kamu ini teman yang abu-abu, akrab dengan Ira, akrab juga dengan Astri. Kamu buka aib mereka. Hingga awal 2023, persidangan Ira masih berlanjut. Jika terbukti bersalah, Ira bisa terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Namun Ira tetap bersikukuh dirinya tidak terlibat pembunuhan Astri dan Lyle. Kepada media, Ira berkata dengan sedih, mungkin sebaiknya untuk masyarakat luas, masyarakat seluruh di luar sana, terutama untuk perempuan-perempuan seperti saya, seorang istri, apabila kalian menemukan pasangan Anda atau suami Anda berselingkuh, saya minta tolong, jangan pernah minta cerai, jangan pernah bertengkar dengan suami, jangan pernah memarahi suami, jangan pernah melakukan hal apapun, cukup diam, karena Anda hanya bisa diam. Takutnya pada saat suami Anda bertemu dengan selingkuhannya di belakang Anda, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, Anda akan bernasib seperti saya. Sudah pasti Anda akan dituduh sebagai biang dari semua hal, sudah pasti Anda akan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana nasib Randy Bajideh yang telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Astri dan Lyle? Pada Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan vonis mati pada Randy Bajideh. Dia banding namun gagal.
Di persidangan, Randy menyampaikan permohonan maaf dan pesannya untuk sang istri Ira dan anak perempuan mereka sambil menangis. "Saya mohon maaf kepada istri saya yang tercinta Ira, karena saya telah mengkhianatimu dengan tidak menjaga rumah tangga, hingga membuatmu menanggung hujatan dan cacian yang sebenarnya tidak pantas, bahkan harus terseret dalam kasus ini. Saya gagal menjadi seorang suami bagi rumah tangga kita. Pada anakku, Papa minta maaf nak. Papa tidak bisa menemanimu bermain bersama seperti dulu lagi. Papa tidak pantas menjadi papamu yang teladan. Jaga dirimu nak. Papa sangat sayang Nona. Papa hanya bisa berdoa agar Nona bisa tumbuh menjadi anak yang soleha dan taat akan Allah. Papa tetap mencintaimu." Menanggapi vonis mati Randy, keluarga Astri Manafe lega dan puas. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, jika sejak SMA Randy dan Astri sudah saling cinta, mengapa mereka tidak menikah saja? Nah, di sini tidak ada jawaban pasti. Meskipun ada dugaan, cinta mereka mungkin terhalang karena beda keyakinan. Apakah kalian punya teori lain? Mengapa Randy membunuh Astri dan Lyle? Padahal sebenarnya perselingkuhannya sudah diketahui sang istri Ira. Bahkan Ira sudah memaafkan, asalkan Randy berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Astri. Jika mengetahui perselingkuhan seseorang, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan? Apakah bersikap seperti Santi dan Sonia yang membeberkan semuanya pada Ira hingga akhirnya diomeli hakim di pengadilan dan dianggap punya andil terhadap tragedi ini? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.